Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan membahas buku matematika kelas 9 bab kedua ya, tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, yang akan Kak Sari bahas kali ini adalah di halaman 82, 83, dan 84. Intinya ada di halaman 83. Nanti akan Kak Sari bantu cara membuat grafik fungsi kuadrat yang persamaannya 3 macam ini. Oke, disimak ya, Dek. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk melengkapi ketiga tabel ini kita baca dulu di halaman 82-nya ya. Nah, ini dia kegiatan 1, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Perintahnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika B sama dengan C sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kamu dapat membuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Misalkan, untuk A sama dengan 1, A sama dengan negatif 1, dan A sama dengan 2. Kerjakan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Oke, ayo kita gali informasi. Untuk mendapatkan grafik suatu fungsi kuadrat, kamu terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kamu dapat mencari titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda. Nah, ini dari sini lanjut ke halaman 83-nya, kembali ke tabel yang tadi ya. Intinya gini deh, kita akan menggambar grafik yang persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat. B sama C sama dengan 0 ini maksudnya apa? Jadi persamaannya itu benar-benar hanya katakanlah Y sama dengan 3X kuadrat. Tidak ada lain-lainnya lagi. Kalau B sama dengan C, B dan C-nya tidak sama dengan 0 itu contohnya gini. Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X min 7. Nah, ini B-nya berarti 2. C-nya berarti negatif 7. Karena di sini B-nya 0, C-nya juga 0, jadi dia hanya sederhana aja. Y sama dengan 3X kuadrat, gitu aja. Nanti untuk menggambar yang lebih kompleks gini ada lagi di bagian yang lain. Gitu ya, Dek ya. Nah, yang akan kita kerjakan tabel di halaman 83. Yuk. A. Lengkapi ketiga tabel berikut. Nilai X-nya sudah ditentukan, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, persamaan yang pertama, Y sama dengan X kuadrat. Nanti kita mencari nilai X, Y-nya. Untuk persamaan yang kedua, ini X-nya nilainya sama ya, negatif 3 sampai dengan 3. Nah, Y-nya sama dengan min X kuadrat. Terus kita disuruh mencari nilai X, Y. Persamaan ketiganya ini, Y sama dengan 2X kuadrat. Nilai X dan Y-nya juga harus dicari. Nah, Kak Sari sudah memindahkan di kertas supaya enak nyoret-nyoretnya ya. Kebalik. Ini dia. Oke, yuk. Untuk persamaan yang pertama dulu ya, Y sama dengan X kuadrat. X-nya negatif 3, berarti negatif 3-nya dimasukkan ke sini. Begini caranya, dalam kurung negatif 3, terus dikuadratkan. Nah, negatif 3 dikuadratkan itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Berapa? 9. Nah, kalau X-nya negatif 2, berarti ya langsung gini, negatif 2 dikuadratkan. Ya, sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. Nah, ini kalau fungsi kuadrat fungsi persamaan grafiknya adalah X kuadrat gitu ya. Lagi kita masukkan terus ya. Ini sekarang negatif 1 berarti ya gini, negatif 1 kuadrat. Artinya negatif 1 kali negatif 1 ya 1. Kalau 0 berarti ya 0 kuadrat. 0 kuadrat berapa? Ya 0 ya. Kalau 1 ya 1 kuadrat. Boleh dikurung, boleh enggak ya kalau udah yang positif. 1 kuadrat artinya 1 kali 1 ya 1. Kalau X-nya 2 berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Terakhir kalau X-nya 3 berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Nah, sekarang kita masukkan X-nya yang ini, Y-nya yang di sini ya. Nulisnya gini, min 3 atau negatif 3, ini 9 gitu. Yang di sini negatif 2, 4 dan seterusnya. Bisa ya? Ini negatif 1,1, 0,0, 1,1,
2,4 dan di sini 3,9. X-nya 3, Y-nya 9. Dah. Oke, kolom atau tabel pertama selesai. Sekarang tabel yang kedua. X-nya negatif 3, negatif 2, dan seterusnya ini dimasukkan ke persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, kalau ada negatif X kuadrat, ini nanti nulisnya gini. Di depannya ada negatif dulu, terus baru X-nya. X-nya ini kan negatif 3. Nah, berarti tulis negatif 3. Baru dikuadratkan, gitu deh. Tadi kita sudah pernah hitung, negatif 3 dikuadratkan itu artinya negatif 3 kali negatif 3. 9. Nah, karena di depannya ada negatif, berarti ini hasilnya negatif juga. Negatif 9 gitu. Kalau sekarang X-nya negatif 2, berarti ya tulis dulu karena ini fungsinya ada negatifnya ya. Berarti ini negatif. Nanti semuanya ada negatifnya, gitu aja deh. Biar kalian nggak keliru ya. Oke, gini ya. Nah, sekarang baru X-nya. Nih, negatif 2 dikuadratkan, gitu kan. Yang ini negatif 1 dikuadratkan. Ya, ini 0 dikuadratkan, gitu. Ini 1, nah gini, 1 dikuadratkan. Nanti masalah ngitungnya gampang. X-nya diganti 2, nanti 2 dikuadratkan. Yang di sini 3 dikuadratkan. Oke, yuk kita hitung. Di sini ada negatif ya, berarti ini aja negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4 ya. Terus di depannya ada tanda negatif, berarti ini juga negatif. Nah, gini. Terus nih, negatif 1 dikuadratkan, hasilnya malah positif 1. Karena depannya ada negatif, menjadi gini. Nah, negatif 1. Kalau 0 dikuadratkan kan 0. Negatif dikali 0 tetap 0 ya. 1 kuadrat adalah 1. Depannya ada negatif, berarti malah menjadi negatif 1 gitu ya. Ini bacanya negatif berapa? 2 kuadrat 4. Ini juga gitu, boleh dibaca negatif dulu. Negatif 3 kuadrat adalah 9. Nah, gini deh maksudnya. Yuk kita tulis X, Y. X-nya yang ini, Y-nya adalah hasil yang kita hitung tadi ya. Untuk yang paling atas ini berarti negatif 3, negatif 9. Terus ini negatif 2, negatif 4. Paham ya? Bisa ya? Terus ini negatif 1, negatif 1. 0,0. Terus 1, negatif 1. Gitu. 2, negatif 4 ya. Terakhir 3, negatif 9. Yes. Tabel kedua sudah terisi. Sekarang tabel yang terakhir, tabel ketiga. X-nya tetap negatif 3 sampai 3. Terus dimasukkan ke persamaannya ini. Y sama dengan 2 kali X kuadrat. Nah, nanti ini semua berarti dikali 2. Gini. Terus baru X-nya yang ditulis. Negatif 3 terus dikuadratkan. Gitu. Ya. Ini berarti nanti semuanya. Nah, gini deh. Oke. Biar aman. Biar bener ya. Tidak membagongkan, tidak membingungkan gitu ya. Kan dia rumusnya 2 kali X kuadrat. Nah, sekarang X-nya dimasukkan. Ini negatif 3, masukkan sini negatif 3. Ini negatif 2 gitu. Boleh kayak gini boleh. 0 nih 1, ini 2, sini 3. Ya, baru dihitung. Cara ngitungnya gini. Negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Positif 9. 2 dikali positif 9, positif 18. Nah, ini juga semuanya dikuadratkan ya. Tuh, yuk negatif 2 kuadrat 4 ya kan. Terus 2 kali 4 8. Negatif 1 kuadrat artinya negatif 1 kali negatif 1 1. 2 kali 1 2. Gini, 0 kuadrat ya 0, 2 kali 0 ya tetap 0 ya. 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2. 2 kuadrat 4, 2 kali 4 8. 3 kuadrat adalah 9, berarti 2 kali 9 18. Yes. Sekarang tinggal mengisi X, Y. X-nya negatif 3, Y-nya 18 gini. Yang di sini X-nya negatif 2, Y-nya 8. Oke, lanjut. Ini negatif 1, Y-nya 2. Ini 0 sama 0 ya. 0,0. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 8.
Terakhir X-nya 3, Y-nya 18. Gini. Oke, sudah terisi ketiga-tiganya ya. Yuk, perintah selanjutnya apa? Kita baca dulu. Yang B. Tempatkan titik-titik koordinat berada dalam tabel di atas pada bidang koordinat. Gunakan 3 warna berbeda. Terus nanti yang C, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai warnanya. Nah, jadi ini tadi X, Y, X, Y-nya ini akan kita gambar ke dalam bidang koordinat. Kak Sari akan menggunakan buku streaming ya, buku kotak-kotak kecil itu untuk mempermudah. Kalian juga wajib punya ya. Nah, ini dia bidang koordinat punyanya Kak Sari, sudah Kak Sari siapkan ya. Ini titik pangkalnya di sini, di perempatan ini, perempatan. Terus ini sumbu horizontalnya ini kita namakan dengan sumbu X, dan sumbu vertikalnya ini adalah sumbu Y. Begitu ya, dek, seterusnya. Terus di sini kan 0 ya. Ke kanan ini positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ke kiri negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Untuk yang sumbu Y, ke atas itu positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya. Ke bawahnya itu yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, langsung kita masukkan untuk tabel yang pertama dulu. Ini yang akan kita masukkan adalah angka-angkanya ini, negatif 3,9, kita letakkan negatif 3, berarti X nya negatif 3, Y nya 9. Negatif 3 yang X ini di sini, Y nya 9, 9 itu mana? Ini, nah ini, berarti di sini ya, ini negatif 3,9. Caranya gitu, ke X nya negatif 3, 1, 2, 3, ini negatif 3, terus ke atasnya 9, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti di sini. Lagi berikutnya negatif 2,4. Oke, berarti X nya negatif 2 ya, nih negatif 2, Y nya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian negatif 1,1. Oke. Negatif 1,1 ini di sini. Lagi 0,0 tentu saja di perempatan ini ya. Terus 1,1. Oke. X-nya 1, ini dia, Y-nya 1. 1 itu di atas ini. Nah, gini. Lagi 2,4. X-nya 2, nih. Y-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya, kan yang keempat. Terakhir, X-nya 3, Y-nya 9. 3, ini 1, 2, 3, terus Y-nya 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini terus kita hubungkan ya. Dari titik satu ke titik yang lainnya ini kita hubungkan, oke? Nah, sudah Kak Sari barusan sudah menghubungkan. Kak Sari kasih warna hitam. Terus dikasih nama. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Oke. Kita lanjutkan berdasarkan tabel yang kedua. Tabel yang kedua yang ini ya. Ini dia. Negatif 3, negatif 9, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 1 dan seterusnya. Yuk. Negatif 3, negatif 9. Negatif 9-nya ada di bawah ya. Geser lagi. Oke, ini dia. Kan dia kan X-nya negatif 3, Y-nya juga negatif. Nah, Y negatif itu ada di bawah. Jadi X-nya negatif 3, Y-nya negatif 9 itu gini. Ini negatif 3, terus ke bawahnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh di sini. Kalau ditarik garis pun pas dengan angka negatif 9 tuh ya. Terus berapa lagi? Negatif 2, negatif 4. Ini negatif 2, terus tuh 2, 3, 4. Nah, ini di sini negatif 4-nya tuh ya. Lagi negatif 1, negatif 1. Di sini. Terus 0,0. Ini dia. Lalu ini 1, negatif 1. Oke. Satunya di sini, negatif satunya turun ke bawah. Nah, ini. Oke. Lagi mana dek?
2, negatif 4, satu lagi 3, negatif 9. 2, negatif 4, ini 2-nya ke kanan, positif benar, negatif 4 ke bawah. Tuh 2, 3, 4 di sini. Terus satu lagi 3 sama negatif 9. Tuh 2, 3, terus 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini. Dah. Ini titik ini dihubungkan ke sini ya, terus belok ke sini. Nanti terus kita kasih warna. Akan Kakak Sari warnai dengan warna biru. Sebentar. Tara, sudah jadi. Terus dikasih nama. Ini grafiknya tadi Y sama dengan negatif X kuadrat. Oke. Satu lagi berdasarkan tabel yang ketiga. Ketiga ini dia ya. Negatif 3,18. Negatif 3. Terus 18-nya tuh di atas banget. Kalau Kak Sari geser biar kelihatan ya. Terus set, itu dia negatif 18. Jadi negatif 3-nya nih, terus ke sana 18. Nah, di sini. Oke. Lagi negatif 2,8. Ini negatif 2, terus 8-nya di sini. Ya, ini kan angka 8. Terus negatif 1,2. Negatif 1,2. Oke. Lagi 0,0. 0,0 sih di sini. Terus 1,2. Ini 1, di sini 2-nya. Oke. Lagi 2,8 dan 3,18. 2,8 dulu, ini 2, terus 8-nya naik ke atas, berarti di sini. Terus 3,18 ke atas. Nah, ini. Wah, kita hubungkan dulu ya. Berarti dari sini seret ke sini, lanjut lagi gini, terus lanjut lagi ke 0,0, belok ke atas sekarang. Nah, seperti itu. Akan Kak Sari tebalin dengan warna yang berbeda lagi. Sebentar. Tada, sudah jadi. Terus dikasih nama ini. Y sama dengan 2x kuadrat. Y sama dengan 2x kuadrat. Oke. Kita kembali ke buku. Nah, lanjutannya ada di halaman 84. Ini, ayo kita amati. Berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi berikut. Grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke titik-titik. Ini dia, grafik Y sama dengan X kuadrat itu punya kita yang hitam tadi ya. Ini adalah bentuk parabola yang terbuka kemana, Dik? Ke atas ya. Nah, jadi dia bisa terisi air dari atas, anggap aja gitu. Makanya dia dinamakan terbuka ke atas ya. Kita isi ke atas. Lalu grafik Y sama dengan min X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke titik-titik. Y sama dengan min X kuadrat, punya kita itu tadi yang biru ini. Nah, ini ya, grafik Y sama dengan min X kuadrat merupakan parabola yang terbuka ke bawah ya. Dia membukanya ke bawah. Lagi, grafik Y sama dengan 2x kuadrat berupa parabola yang terbuka ke titik-titik. 2x kuadrat, punya kita yang diwarnai merah ini tadi ya. Y sama dengan 2x kuadrat. Terbuka kemana? Terbuka ke atas ya. Atasnya terbuka gitu. Yuk kita isi atas. Lalu grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2x kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas ya kan. Ini ya, dua ini. Dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat lebih bagaimana daripada grafik Y sama dengan 2x kuadrat. Yuk kita lihat. Ternyata grafik Y sama dengan X kuadrat atau grafik yang hitam ini dia lebih lebar daripada grafik yang Y sama dengan 2x kuadrat gitu kan. Ini pun kalau bukan masalah panjang atau pendeknya ya Dek ya, karena ini Y sama dengan X kuadrat ini kalau diteruskan juga bisa begini kurang lebihnya. Nah tuh gini. Nah, tapi intinya adalah yang hitam ini ya, dia lebih lebar daripada yang merah gitu. Jadi Y sama dengan X kuadrat itu lebih lebar daripada Y sama dengan 2x kuadrat. Kalau terbukanya sama-sama terbuka ke atas ya. Kita tulis lebih lebar.
atau lebih gendut. Oke, ayo kita amatinya sudah. Sekarang ayo kita simpulkan. Ini dia, ayo kita simpulkan. Berdasarkan kegiatan 1, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Ini, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. 1. Jika A lebih dari 0, maka titik-titik. A lebih 0 itu artinya A-nya positif. Kalau A-nya positif, grafiknya akan terbuka kemana? Coba kita lihat di sini. Untuk yang A-nya positif itu di sini. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat. Terbuka ke atas ya. Ini deh. Y sama dengan X kuadrat. A-nya itu adalah angka 1. Kalau di depan huruf X tidak ada angka, itu sebenarnya ada angka, yaitu angka 1. Nah, angka 1 ini kan positif ya. 1 lebih dari 0. Terus yang ini, Y sama dengan 2X kuadrat. A-nya ini, nah angka 2 ini, 2 juga lebih dari 0. Jadi untuk yang A lebih dari 0 atau A positif, pasti grafiknya terbuka ke atas. Ini kesimpulannya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya grafik Y sama dengan 4X kuadrat, ini juga terbuka ke atas. Atau Y sama dengan setengah X kuadrat. Setengah itu sebagai A-nya. Nah, setengah ini positif atau negatif? Positif ya. Asalkan dia positif atau lebih dari 0, pasti grafiknya terbuka ke atas. Kita pindahkan jawabannya ya. Jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Selalu seperti itu. Nah, sekarang nomor 2. Jika A kurang dari 0 atau negatif ya. Kurang dari 0 itu negatif. Maka grafiknya gimana? Nah, untuk contoh A kurang dari 0, kita pakai yang ini. Y sama dengan negatif X kuadrat. Y sama dengan negatif X kuadrat. Itu sebenarnya ada angka 1, negatif 1. Jadi negatif 1 itu boleh ditulis negatif aja. Nah, negatif 1 ini kan kurang dari 0 ya. Ya kan? Berarti kan dia A-nya kurang dari 0. Nah, contoh lain misalnya Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Nah, negatif 2 ini juga kurang dari 0. Semua yang A-nya ini kurang dari 0, nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Seperti ini gambarnya nanti. Contoh lain misalnya Y sama dengan negatif 3/2X kuadrat. Ini juga pasti terbuka ke bawah ya, gitu. Yuk kita pindahkan. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Oke. Sekarang yang nomor 3. Untuk jika A lebih dari 0, berarti kembali yang di sini lagi ya. Dan nilai A makin besar, maka grafiknya bagaimana? Contohnya ini. Kita ngomongin yang A-nya lebih dari 0. Semakin, nah ini kan tadi contohnya ada angka 1 sama angka 2 ya. Semakin besar nilai A-nya, ini 2, semakin besar kan, maka grafiknya malah semakin kurus. Kak Sari ulang. Y sama dengan X kuadrat, ini lebih lebar daripada Y sama dengan 2X kuadrat. Atau kalau dibalik, Y sama dengan 2X kuadrat, berarti yang ini ya, lebih sempit atau lebih kurus daripada Y sama dengan X kuadrat. Oke, hati-hati ya. Jadi semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, kira-kira nanti Y sama dengan 2X kuadrat dengan Y sama dengan 4X kuadrat, lebih kurus yang mana? Pasti lebih kurus yang ini ya. Terus Y sama dengan 4X kuadrat dengan Y sama dengan setengah X kuadrat, nanti lebih kurus yang mana? Lebih kurus yang ini dong. Kan 4 sama setengah lebih besar yang 2. Nah, semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya akan semakin kurus. Oke, kita pindahkan. Jika A lebih dari 0 dan nilai A makin besar, maka grafik semakin kurus gitu. Yes. Lanjut yang nomor 4 sekarang. Jika A kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Dan nilai A makin kecil, maka grafiknya bagaimana? Oke, kita lihat di gambar.
Gambarnya yang ini tadi. Ini untuk yang A negatif ya, A kurang dari 0. Kalau A kurang dari 0 kan terbukanya ke bawah. Nah, di sini kita hanya punya Y sama dengan negatif X kuadrat. Ini dia. Negatif itu sama dengan negatif 1 ya di sini. Nah, di sini Kak Sari gambarkan pembandingnya. Kalau seandainya kita diminta untuk menggambar Y sama dengan negatif 2X kuadrat, itu kurang lebih gambarnya akan di dalamnya sini, Dek. Jadi dia akan lebih kurus. Nah, kesimpulannya ini kalau A-nya lebih kecil daripada yang di sini, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, hati-hati, negatif 2 itu lebih kecil dari negatif 1 loh ya. Kan? Kalau di garis bilangan negatif 2 itu malah semakin ke sana ya, semakin mengecil ya. Masih ingat kan ya? Negatif 2 ini lebih kecil daripada negatif 1. Nah, semakin kecil nilai A-nya, maka grafiknya akan semakin kurus gitu. Ini kebalikannya dengan yang tadi. Kalau yang di nomor 3 ini, kalau A-nya makin besar, grafiknya makin kurus. Sementara kalau yang di nomor 4, kalau A-nya makin kecil, maka grafiknya yang makin kurus. Oke, nanti seiring berjalannya waktu, kayak apa aja ya seiring berjalannya waktu. Maksudnya semakin banyak latihan soal, kalian nanti akan semakin paham ya. Nah, kesimpulan ini sebenarnya tidak perlu dihafal, tetapi dipahami. Jadi nanti kalau kalian terbiasa menggambar grafik, kesimpulan-kesimpulan ini akan jadi masuk akal dengan sendirinya. Jadi terhafalkan dengan sendirinya gitu. Oke, yuk kita lanjutkan dulu. Ayo kita menanya. Buatlah suatu fungsi kuadrat dan tanyakan kepada teman sebangkumu apakah grafik dari fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan. Ini Kak Sari bantu ya. Nanti kalian diskusi sama teman sebangku boleh. Misalnya Kak Sari punya Y sama dengan 3X kuadrat. Ini terbuka ke atas atau ke bawah. Ayo. Satu lagi misalnya Y sama dengan negatif 5X kuadrat. Ini terbuka ke atas atau ke bawah. Alasannya apa gitu ya. Untuk bocoran aja, yang di sini 3X kuadrat ini karena dia positif, maka grafiknya ini pasti terbuka ke kemana hayo? Terbuka ke atas tuh, hampir kebalik. Nah, gini. Untuk yang Y sama dengan negatif 5X kuadrat, ini berarti grafiknya terbuka ke bawah. Gini ganti gambarnya kurang lebih. Nah, gitu. Ya deh ya. Oke deh, Kak Sari sudahin dulu ya. Hampir 1,5 jam ini kita belajar. Kalau kamu suka dengan video penjelasan Kak Sari, boleh di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan ya, supaya tambah pintar semuanya. Dan satu lagi pesan untuk adik-adik yang ingin gabung di grup belajarnya Kak Sari ya, boleh. Ada grup belajar yang gratis, ada juga yang berbayar. Caranya gini aja, ketik nama underscore kelas, kalian kelas 9 ya, berarti nama underscore 9, kirim ke 081456109870. Ini dia. Nah, Kak Sari tunggu ya. Baik, terima kasih banyak adik-adik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.